La 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 la. Shalom adik-adik semua. Kembali lagi dengan Raffi si terumbu karang di Lautan Kasih. Hari ini kita mau belajar apa ya? Kalian penasaran? Yuk Raffi ajak kalian semua untuk berpetualang di negeri Lautan Kasih. Hai Raffi, kamu lapar ya? Aku sampai bisa mendengar suara perutmu loh. Hehe. Iya Squid, aku lapar sekali. Tunggu di sini ya Raffi. Aku akan membawakanmu rumput laut yang sangat enak. Kamu mau nunggu kan? Tentu dong, aku akan setia menunggumu. Hati-hati ya Squid. Sambil menunggu Squid datang, lebih baik aku memuji Tuhan. Ubur-ubur ikan lele. Ayo kita memuji Tuhan, Le. Shalom adik-adik. Shalom. Yuk semuanya kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Ikutin gerakannya kita ya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku, na 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 na. Na 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 na. Hai teman-teman, perkenalkanlah Tuhan dan Juru Selamatku. Namanya Yesus, Dia sahabatku yang selalu setia menjagaku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Yesus sahabatku. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Tuhan Yesus selalu ada di hatiku. Tuhan Yesus jadi kesayanganku. Tuhan Yesus yang selalu kurindukan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Yesus sahabatku, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yesus sahabatku. Yeay! Yuk sekarang kita mau memuji Tuhan lebih lagi sama kakak-kakak sama adik-adik di sini ya adik-adik. Oke. Yuk semuanya ikutin gerakannya Kak Giri sama kita semua. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu
murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. La 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 hey, la 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 hey, la 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 la. Kasih itu sabar dan tidak cemburu. Kasih itu murah hati. Kasih itu sopan, selalu rendah hati. Kasih itu memaafkan. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Seperti kasih Tuhan yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Kasih Tuhan Yesus sungguh besar dan indah, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. La 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 hey, la 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 hey, la 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 la. Yeay. Wah, memuji Tuhan membuatku lupa akan rasa laparku. Tapi Squid mana ya? Kok belum datang-datang? Hai Puffy, ngapain kamu di sini? Sendirian aja? Aku sedang menunggu Squid. Squid sedang mencari rumput laut. Gimana kalau kita pergi sendiri aja, Puffy? Tapi Squid menyuruhku untuk menunggunya di sini. Sudah, gak perlu nungguin Squid. Ntar kamu tambah lapar loh, Puffy. Ayo, ikut aku aja. Tidak, Teng. Aku akan menunggu Squid aja. Bener nih gak mau ikut aku? Ya udah, aku pergi sendiri aja. Bye. Bye, Teng. Aku akan tetap setia menanti Squid. Ya semuanya adik-adik, kita tadi udah memuji Tuhan dengan semangat. Sekarang Kak Geri ajak buat semuanya buat nyembah Tuhan lebih lagi. Yuk Kak Geri ajak buat fokus sama Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Sama-sama yuk dengan lembut kita katakan, inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia mengikut Tuhan.
Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu lebih dari segalanya, selalu bersama-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Ku mau percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Ku mau percaya, ku mau setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Tetap percaya, tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Mengikut Tuhan sampai akhir. Mengikut Tuhan sampai akhir. Squid mana ya? Kok lama sekali? Suara apa itu? Tidak! Puffy, kamu tidak apa-apa? Squid! Squid! Tenang, Puffy. Hiu itu sudah pergi. Untung kamu tetap di sini. Jadi aku bisa segera menyelamatkanmu. Kan kamu menyuruhku untuk menunggu di sini. Karena kamu sudah setia menungguku. Nih, aku membawakan kamu rumput laut yang enak sekali. Wah, terima kasih ya, Squid. Adik-adik, dari kisah tadi kita belajar bahwa kesetiaan membawa keselamatan. Puffy setia menunggu Squid kembali, sehingga Squid dapat menyelamatkan, bahkan membawakan Puffy rumput laut yang sangat banyak
dan enak. Ingat adik-adik, tetap setia sampai akhir. Sampai jumpa. Dadah. Aduh, Hiu tadi kejar-kejar aku terus deh. Ada teman-teman dari Joel Kids. Hai semuanya. Kenal aku nggak? Hah? Oh, nggak tahu. Wah, belum nonton drama tadi nih pasti. Kenalin, nama aku Teng. Aku tadi habis dikejar-kejar sama hiu. Ih, takut. Aku tadi tidak taat. Aku tadi sedang bujuk-bujuk Papi supaya pergi denganku. Si Papinya gak mau ikut. Dia tetap setia. Jadinya aku deh yang dikejar-kejar hiu. By the way, teman-teman Joel Kids, hari ini mau dengerin cerita ya? Mau denger cerita sekarang? Sudah tidak sabar lagi. Wow, kalau gitu ayo kita berdoa. Bukan aku dong yang berdoa. Aku panggil kakak dari Joel Kids dulu ya untuk pimpin doa. Sudah siap semuanya? Tangannya dilipat ya teman-teman. Oke, kita panggil Kak Stefi bersama-sama ya. Kak Stefi, Kak Stefi. Dadah teman-teman semuanya. Aku pergi dulu ya. Shalom adik-adik Joel Kids. Wow, kembali lagi dengan Kak Stefi di sini di ibadah online Joel Kids. Semua sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, kalau gitu ayo kita mulai berdoa ya adik-adik ya. Semua lipat tangan, matanya ditutup. Tiruin doanya Kak Stefi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh beribadah online Joel Kids. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan beri kami roh hikmat, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Stefi mau cerita tentang hati yang setia. Minggu lalu kita belajar apa ya dengan Kak David adik-adik? Ada yang masih ingat? Betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang hati yang mengasihi. Dan minggu ini kita mau belajar tentang hati yang setia. Siapa di sini yang tahu setia itu apa? Ada yang tahu? Kalau tadi ya Kak Stefi Google nih, setia itu artinya berpegang teguh pada janji. Selain itu, setia itu juga termasuk itu loh adik-adik, 9 buah roh. Hafal enggak semuanya? Apa itu 9 buah roh? Enggak hafal? Ya sudah, yuk kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Kasih, sukacita,
damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Apa adik-adik? Kebaikan, kesetiaan. Nah, kesetiaan itu termasuk dalam 9 buah roh. Terus kita sekarang mau belajar yuk adik-adik. Apa ya itu setia ya? Di sini siapa yang rajin baca Alkitab? Coba angkat tangannya. Wow, adik-adik Joelkis pada rajin semua ya baca Alkitabnya. Bagus sekali. Karena apa adik-adik? Karena ketika adik-adik baca Alkitab, itu tandanya adik-adik juga sudah setia loh. Setia dalam perkara kecil. Kenapa disebut setia dalam perkara kecil baca Alkitab itu? Karena adik-adik mau meluangkan waktunya dan berkomitmen dan berjanji untuk rajin baca Alkitab. Betul sekali. Yuk kita buka ayatnya bersama-sama ya. Ada di Lukas 16 ayat 10. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Sudah belum? Sudah, bagus. Yuk kita baca bersama-sama ya. Di Lukas 16 ayat 10. Bunyinya, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Betul sekali, kita ulang sekali lagi yuk. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kak, apa ya perkara kecil itu? Tadi Kak Stevi sudah bicarakan kan? Perkara kecil itu contohnya adalah rajin baca Alkitab adik-adik. Adik-adik setia setiap pagi sebelum berangkat sekolah baca Alkitab dulu. Kemudian malam sebelum tidur adik-adik juga baca Alkitab dulu. Itu dinamakan setia dalam perkara kecil. Betul sekali. Ada yang bisa kasih contoh lagi nih adik-adik? Hah? Oh betul, adik-adik masih sekolah ya. Ketika lagi berangkat sekolah nih, harus bangun pagi tuh, betul tadi. Baca Alkitab, bangun pagi, langsung mandi. Kemudian langsung siap-siap mau berangkat sekolah. Itu juga termasuk setia dalam perkara kecil loh adik-adik. Terus ada PR nih dari sekolah. Adik-adik ketika mengerjakan PR, itu juga termasuk dalam setia dalam perkara kecil. Kalau nggak ngerjain PR, masuknya setia enggak? Tentu tidak ya adik-adik ya. Karena setia dalam perkara kecil itu artinya adik-adik melakukannya secara terus-menerus, berulang-ulang. Dan melakukannya dengan setia, tanpa disuruh mama, tanpa dipaksa-paksa sama bu guru, sama miss atau misternya. Tetap dengan penuh kesadaran melakukannya, itu dinamakan setia dalam perkara kecil. Apa ya adik-adik yang kita dapatkan ketika kita setia? Kita buka dulu yuk di Alkitab kita di Mazmur 31 ayat 23. Ayo kita buka Alkitabnya di Mazmur 31 ayat 23. Sudah ketemu semuanya? Sudah? 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 Oke. Ubur-ubur ikan lele. Ayo kita baca le. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ada tertulis di Alkitab adik-adik, contohnya tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel itu diangkat oleh Raja Dairus sebagai
pejabat tinggi. Dan oleh karena roh Tuhan ada pada Daniel, maka Raja Darius waktu itu ya adik-adik mau menempatkannya atas semua kerajaannya. Waktu itu adik-adik wakil rajanya nggak suka. Dan mereka mulai mengatur bagaimana ya caranya supaya bisa menjatuhkan Daniel. Lalu apa yang dilakukan adik-adik? Wakil-wakil raja itu mulai mencari tahu. Wah, ini apa ya yang harus aku lakukan ya supaya Daniel itu bisa diturunkan jabatannya. Supaya raja gak suka sama Daniel, apa yang harus dilakukan ya? Tapi tahu enggak adik-adik? Temukan sesuatu enggak? Enggak. Karena apa? Karena Daniel itu setia. Dan tidak ditemukan sebuah kesalahan pun. Daniel setia. Daniel apa adik-adik? Setia. Apa yang dilakukan Daniel adik-adik? Daniel rajin berdoa selama berapa kali? 3 kali dalam 1 hari. Bahkan meskipun ketika waktu itu wakil raja mulai mengatur, memberikan peraturan dan memberikan ke Raja Darius ada peraturan bahwa tidak boleh menyembah Allah atau dewa lain selain raja, Darius tetap berdoa. Sudah ada peraturannya loh adik-adik, ditandatangani sama rajanya loh. Karena kalau misalnya ketahuan nih berdoa kepada Allah lain dan tidak menyembah raja, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Takut deh adik-adik. Tapi Daniel gak takut. Daniel tetap rajin berdoa. Berapa kali tadi doanya? 3 kali sehari. Bolong gak doanya? Enggak. Meskipun ada peraturan seperti itu, Daniel gak takut adik-adik. Daniel tetap rajin berdoa. Daniel tetap sungguh-sungguh berdoa. Dikurangin gak jam waktunya berdoa? Enggak. Tetap Daniel berdoa selama berapa kali? 3 kali dalam 1 hari. Luar biasa ya adik-adik Daniel itu ya. Wakil raja pun akhirnya menangkap dia ketika Daniel sedang berdoa. Daniel pun akhirnya dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke gua singa. Apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi dengan Daniel? Orang yang setia ini. Raja Darius itu merasa sedih. Karena apa? Daniel adalah salah satu orang yang dikasihinya. Sehingga pagi-pagi sekali ketika itu Raja Darius langsung lari. Menuju kemana? Menuju ke gua singa itu. Untuk ngecek Daniel masih hidup gak ya? Ternyata ditemukan Daniel masih hidup. Bahkan nih adik-adik, gak ada tuh singa-singa yang mendekati Daniel. Semua singanya jadi jinak. Bahkan badannya ini gak ada bekas gigitan. Bersih adik-adik. Akhirnya Daniel dibawa keluar. Di situ Raja Darius menetapkan peraturan bahwa semua rakyatnya harus menyembah Tuhannya Daniel. Dan bukannya lain. Karena apa? Karena Raja Darius melihat Daniel. Ketika Daniel berdoa, ketika Daniel setia melakukan 3 kali sehari itu, bahkan dilindungi. Dimasukkan ke gua singa pun tidak apa-apa. Karena apa? Daniel dilindungi. Ada perlindungan Tuhan. Seperti yang di Alkitab tadi katakan. Hai semua orang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Daniel itu setia berdoa 3 kali sehari. Sehingga ketika Daniel dilemparkan di gua singa, apa yang terjadi? Tuhan melindungi. Tuhan melindungi orang yang setiawan. Siapa yang di sini hidupnya mau dilindungi sama Tuhan? Coba angkat tangannya. Mau ya semuanya dilindungi oleh Tuhan?
Betul, Kak Stevi juga mau dilindungi sama Tuhan. Caranya gimana tadi adik-adik? Kita harus menjadi orang yang setia. Setia dalam perkara kecil. Dan ketika Daniel tadi adik-adik dikeluarkan dari gua singa, apa yang terjadi? Dan Daniel menjadi salah satu orang terpenting pada zaman pemerintahan Raja Darius. Nah adik-adik, gimana ya maksudnya ya menjaga orang-orang yang setiawan tadi ya? Seperti Daniel tadi adik-adik, Daniel itu dijagai, dilindungi oleh Tuhan ketika berada di dalam gua singa. Kenapa? Karena Daniel adalah orang yang setia. Betul sekali itu adik-adik. Lalu gimana ya konsep dari perlindungan itu? Nih, Kak Stevi mau tunjukin gimana ya maksudnya Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Yuk sekarang Kak Stevi mau ajak kita mau pindah tempat ya. Kita mau berteleportasi. Siap semuanya? Dalam hitungan ketiga, ayo kita lompat bersama-sama. 1, 2, 3. Wow, kita berada di mana ya ini ya? Kak Stevi berada di mana ini? Oh, kelihatannya kok ini ya ruangannya kedap sekali ya. Sampai gema nih dengerin suara Kak Stevi ya. Halo. Wah, gema sekali ya adik-adik. Ada di mana ya? Oh, sebentar, dengar. Ada suara ledakan. Wow. Waduh, Kak Stevi bisa kena gak ya nih? Duh, ada lagi. Suara ledakannya. Hah? Di mana ini? Tapi kok Kak Stevi gak kenapa-kenapa ya? Kok aman-aman saja ya? Ternyata ini adik-adik yang dimaksud tadi di ayat Alkitab tadi. Yang dikatakan Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Ketika Kak Stevi ada di tempat ini namanya bunker ini kelihatannya adik-adik ya. Di depan itu, di luar sini, di luar bunker ini ada banyak ledakan. Ada meriam diluncurkan ke bangunan ini. Tapi Kak Stevi aman. Kenapa? Karena Kak Stevi dilindungi sama bunker yang besar ini. Wow. Jadi ketika nanti ada misil yang diledakkan, ada meriam yang diledakkan, tidak akan mencelakai Kak Stevi. Karena Kak Stevi berada di dalam tudung perlindungan Tuhan. Yuk, kita mau pergi ke suatu tempat lagi ya. Kita hitung bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Wow. Wah, hujan deras sekali. Eits, tapi untung ada payung yang menudungi Kak Stevi. Nih, sekalipun hujan deras adik-adik, tapi Kak Stevi nggak basah nih. Bajunya nggak basah, semua nggak basah. Karena apa? Ada tudung yang melindungi Kak Stevi. Ada perlindungan yang menudungi Kak Stevi. Seperti yang tadi di ayat Alkitab ya adik-adik ya. Tuhan melindungi orang-orang yang setiawan. Seperti ini nih, Kak Stevi punya tudung yang melindungi Kak Stevi dari hujan. Adik-adik, bagaimana kalau kita hidup di dalam tudung perlindungan Tuhan? Menyenangkan bukan? Kita merasa aman, kita merasa tenang. Karena apa? Karena yang jahat pasti tidak akan bisa menembus hidup kita. Karena Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Caranya gimana adik-adik? Caranya gimana supaya tudung kita tetap ada? Yaitu tadi adik-adik, dengan cara kita setia. Setia dalam perkara-perkara kecil. Yuk kita mulai belajar. Kita mulai belajar disuruh apapun. Kita mulai belajar setia melakukan perkara-perkara kecil. Setia bangun pagi. Setia saat teduh baca firman. Setia membantu orang tua.
Karena percayalah adik-adik, ketika kita setia dalam perkara kecil, kita juga akan nanti diberikan perkara-perkara yang besar. Dan apakah dengan kita melakukan hal itu Tuhan akan meninggalkan kita? Karena kita didapati setia. Tudung Tuhan, tudung perlindungan Tuhan itu juga ada dalam atas hidup kita. Siapa yang di sini yang hidupnya mau terus dilindungi Tuhan? Semua mau pasti kan? Ayo kita hidup setia. Ayo kita belajar hidup setia. Hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Ayo Kak Stevi aja kita semua belajar untuk hidup setia. Setia untuk berbuat baik. Setia untuk hidup taat. Setia untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Hal yang mudah? Tentu tidak. Semua pasti ada tantangannya. Tapi yuk kita harus belajar untuk setia. Oke adik-adik? Setelah 3, 2, 1. Ayo Kak Stevi mau aja kita semua mau berdoa. Kita mau akhiri firman ini, kita mau minta yuk sama Tuhan hati yang setia. Karena Kak Stevi percaya ketika kita setia, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau dengan setia, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memberikan perlindungan, Tuhan akan memberikan tudungnya. Oke? Semuanya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Bapa. Tuhan berikan kami hati yang setia. Kami mau Tuhan untuk mengikut Engkau sampai akhir Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus, Engkau yang karuniakan setiap hati kami Tuhan. Hati yang mau setia Tuhan, dan ajari kami Tuhan untuk tetap setia melakukan apa yang Engkau mau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk juga setia Tuhan melakukan perkara-perkara kecil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan ketika kami setia melakukan perkara kecil, Engkau akan memberikan kami juga perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah asik. Tadi sudah pada mendengar firman-Nya kan? Semua diberkati? Haleluya. Ayo hari ini Teng mau ajak teman-teman semua menghafalkan ayat hafalannya di Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Kita ulang sekali lagi ya. Di Mazmur 31 ayat 23. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang yang setiawan. Yeay! Dihafalkan ya teman-teman. Dadah! Nah adik-adik, ibadahnya sudah selesai. Siapa yang diberkati minggu ini? Angkat tangannya. Wow, semuanya diberkati ya. Yuk sekarang semuanya Kak Stevi ajak untuk angkat tangannya ke atas. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Tuhan. Minggu ini Tuhan, hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah online Joel Kids Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang mengaruniakan kami Tuhan hati yang setia. Hati yang mau taat akan perintah-perintah-Mu. Hati yang mau tunduk Tuhan Yesus kemanapun Engkau mau kami tuju Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati setiap hidup kami, keluarga kami, sekolah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan penyertaan-Mu Tuhan yang menyertai hidup kami Tuhan. Dan tudung perlindungan Tuhan itu menjaga orang-orang yang setiawan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.